Asam lambung naik, apa ya penyebabnya? GERD? Hai Besti, welcome to my channel Diet Pintar bersama saya Dr. Nova. Kali ini aku akan membahas tentang asam lambung naik atau GERD. Mau tahu? Tonton video ini sampai habis. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, asam lambung istilah medisnya adalah GERD. GERD singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease, yaitu kondisi medis yang terjadi ketika asam lambung dan cairan lainnya dari perut mengalir ke atas menuju kerongkongan atau esofagus. Hal ini terjadi karena adanya kelemahan pada sphincter esofagus bawah, yaitu otot yang berfungsi sebagai pintu gerbang antara kerongkongan dan lambung. Ketika sphincter esofagus bawah tidak bekerja dengan baik, asam lambung dan cairan lainnya dapat naik ke kerongkongan dan menyebabkan gejala seperti perasaan tidak nyaman di dada atau sensasi terbakar atau heartburn. Jika terjadi secara terus-menerus dan tidak diobati, GERD ini dapat menyebabkan kerusakan pada kerongkongan, gigi, bahkan dapat menyebabkan komplikasi serius seperti esofagitis, ulkus esofagus, atau kanker esofagus loh Besti. Nah, gejala dari asam lambung atau GERD ini yang pertama adalah perasaan terbakar atau sensasi panas di dada atau sering disebut dengan heartburn. Yang kedua adalah sakit mah atau nyeri dada. Yang ketiga adalah regurgitasi atau sensasi makanan atau cairan asam yang naik kembali ke mulut atau tenggorokan. Yang keempat, kesulitan menelan. Yang kelima, batuk kering atau suara serak. Yang keenam, nyeri pada atas perut atau dada. Kemudian yang ketujuh, bisa mual sampai dengan muntah. Nah, untuk penanganan dari asam lambung naik ini atau GERD biasanya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama memodifikasi gaya hidup dan yang kedua adalah dengan obat-obatan. Memodifikasi gaya hidup bisa dengan mengurangi makanan yang dapat meningkatkan asam lambung, yaitu makanan berlemak, contohnya seperti daging berlemak, keju, dan mentega. Kemudian mengurangi makanan pedas seperti cabai, bawang putih, jahe, dan lada hitam. Kemudian mengurangi makanan yang tinggi asam seperti jeruk, tomat, nanas, dan cuka. Kemudian mengurangi minuman berkafein seperti kopi, teh, dan minuman berenergi, serta minuman beralkohol. Mengurangi makanan cepat saji seperti burger, pizza, dan kentang. Kemudian mengurangi minuman bersoda. Kemudian modifikasi gaya hidup yang selanjutnya adalah dengan cara menjaga berat badan tetap ideal karena obesitas termasuk faktor resiko asam lambung naik atau GERD. Selanjutnya hindari makan 1-2 jam sebelum tidur. Kemudian makanlah dengan lambat dan kunyah setiap gigitan makan dengan baik. Kemudian setelah makan jangan langsung berbaring. Selanjutnya, hindari memakai pakaian yang ketat. Hindari merokok, hindari stres, hindari makan langsung porsi besar, ganti dengan makan porsi kecil namun sering. Penanganan yang kedua yaitu dengan obat-obatan. Contohnya seperti obat-obatan antasida. Antasida adalah obat yang dapat membantu mengurangi gejala GERD seperti rasa terbakar di dada dan sakit perut. Obat antasida bekerja dengan cara menetralisir asam lambung yang berlebihan, sehingga mengurangi rasa tidak nyaman yang disebabkan oleh asam lambung yang naik ke kerongkongan. Yang kedua adalah obat sulcrafat. Sulcrafat adalah obat yang umumnya digunakan untuk mengobati tukak lambung, tukak duodenum, dan Gastroesophageal Reflux Disease atau GERD. Sulcrafat bekerja dengan membentuk lapisan pelindung pada luka atau iritasi di dalam perut dan kerongkongan, sehingga melindungi jaringan dari kerusakan lebih lanjut akibat asam lambung yang naik ke kerongkongan.
adalah obat dari golongan PPI atau proton pump inhibitor yang bekerja menghambat produksi asam lambung, sehingga mengurangi kemungkinan asam lambung naik ke kerongkongan. Beberapa contoh obat PPI yang umum digunakan untuk mengobati GERD adalah contohnya omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dan esomeprazol. Obat PPI umumnya diberikan dalam bentuk tablet atau kapsul dan harus diminum setiap hari untuk hasil yang optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah obat golongan prokinetik. Adalah jenis obat yang digunakan untuk meningkatkan kontraksi otot saluran pencernaan dan mempercepat gerakan makanan dari lambung ke usus. Obat ini dapat membantu mengurangi gejala asam lambung naik atau reflux asam dengan mempercepat pengosongan lambung. Namun, perlu Besti catat bahwa obat prokinetik tidak digunakan secara khusus untuk mengobati asam lambung naik atau GERD ini, melainkan digunakan untuk mengobati berbagai masalah pencernaan lainnya seperti gastroparesis, yaitu lambatnya pengosongan lambung, dan dispepsia atau sindrom perut kembung. Histamin 2 blocker ini atau sering disebut dengan H2RA yang umumnya digunakan meliputi ranitidin, simetidin, famotidin, dan nizatidin. Obat-obat ini tersedia dalam bentuk pil, sirup, ataupun injeksi. Namun perlu dicatat bahwa penggunaan H2RA ini tidak dapat menyembuhkan GERD secara permanen. Obat H2RA ini hanya membantu mengontrol gejala GERD dan mengurangi resiko komplikasi yang terkait dengan asam lambung naik seperti esofagitis dan tukak lambung. Oke, demikian video kali ini tentang asam lambung atau GERD. Ingat untuk selalu berkonsultasi ke dokter dan memeriksakan diri untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!